aku lagi proses editing video buat reading update yang 2 buku, surat panjang bla 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 sama kisah seorang pedagang darah. Dan ini kayaknya bakalan panjang banget. Lihat, kalau untuk total itu masih 1 jam lebih. Nanti mungkin ada beberapa bagian yang bakalan aku potong, kayak footage ketika aku baca atau ketika aku keluar, kayak gitu sih. Kalau untuk yang aku omongin ketika aku ngomong itu kayaknya yang aku potong cuma sedikit. Aku takutnya ini bakal kepanjangan. Aku juga bingung. Terus ini masih proses building proxies dan ini banyak, mungkin bakalan 1 jam lebih lah untuk building proxiesnya doang. Belum nanti aku potong, kasih musik, kasih tulisan, kasih gambar kalau mungkin. Jadi ya udahlah, sambil nunggu aku sekalian baca ini. Pada akhirnya aku memutuskan untuk baca ini aja. Nanti kalau aku bikin reading update, paling yang reading update untuk novel ini ya udah novel ini aja sampai selesai. Aku nggak akan selingin sama baca novel lainnya, kayaknya sih. Terus kalau untuk reading update yang ini, yang sedang aku kerjakan ini, mungkin aku bakalan uploadnya besok. Kalau udah selesai sih, kalau enggak ya nggak tahu juga ya. Aku harap sih selesainya cepet. Semoga selesai hari ini. Kalau aku filming siang-siang kayak gini selalu terkena cahaya matahari dan ini silau, bikin videoku jadi kayak buram, ya nggak sih? Nggak apa-apa, bentar lagi aku bakalan, kayaknya sih bakalan tutupin ini jendela pakai gorden. Ya meskipun gordennya mungkin nggak bisa menutupi keseluruhan cahayanya, tapi setidaknya bisa menghalau sedikit biar nggak terlalu silau kayak gini. Lihat, karena cahaya matahari beneran masuk dari situ. Aku jadi bingung kalau mau bikin video itu gimana kalau siang-siang. Terus aku mau kasih reading update ini. Buku ini sebenarnya kan aku pinjem barengan sama buku yang ini. Terus habis itu aku setelah pinjem 2 ini itu baru kepikiran kalau aku selesai baca buku yang salah satu buku aja, kan aku mau mulai dari buku ini. Nah, waktu dalam proses aku baca buku ini, aku kepikiran bakalan bikin challenge untuk baca buku dari penulis-penulis Indonesia dengan urutan A sampai Z. Karena di Goodreads itu kan aku ada reading challenge itu 50 setahun. Terus kalau aku menyelesaikan satu buku ini, kan berarti ini adalah buku ke-24 yang aku selesaikan di tahun ini. Jadi kan tinggal 26 itu kan pas untuk abjad A sampai Z, ya kan? Tapi
aku jadi mikir aku baca ini apa enggak gitu, soalnya kan sayang aku udah pinjem tapi nggak aku baca. Jadi ya udahlah, aku baca ini dulu. Reading challenge yang A sampai Z, A to Z-nya itu bakalan aku mulai setelah aku baca ini. Rencananya sih gitu. Padahal aku mikirnya gini, aku tuh kalaupun aku nggak jadi baca ini pun juga nggak terlalu masalah, nggak terlalu rugi juga, karena kan ini buku yang judulnya The Phantom of the Opera karyanya Gaston Leroux. Gaston Leroux, gitulah, dari penulis Prancis. Ini kan pasti dari kalian, bukan pasti sih, beberapa atau mungkin malah banyak dari kalian itu kurang lebih tahu lah ceritanya ini tentang apa. Entah mungkin kalian dapat spoilernya dari mana, dari booktuber lain, atau nonton operanya, atau nonton filmnya, atau kalian juga ada yang sudah pernah baca novel ini. Kan ini udah novel klasik yang lumayan terkenal gitu. Jadi kalau kalian udah tahu ceritanya, aku pun juga begitu. Meskipun aku belum baca, meskipun aku belum nonton, meskipun aku belum nonton filmnya atau teaternya atau apapun itu, aku garis besarnya udah tahu karena aku udah dapet spoilernya dari banyak youtuber. Terus ya udah sih, kayaknya aku dapatnya dari booktuber doang atau gimana ya, pokoknya aku udah ada gambaran ini ceritanya tentang apa. Ini ceritanya tentang seorang phantom of the opera atau hantu opera. Dia itu hantu, sesosok yang menghantui sebuah opera house yang sangat terkenal di Paris, di Prancis, tahun 1800 akhir sampai 1900 awal kalau nggak salah. Terus dia itu jatuh cinta sama salah satu penyanyi opera yang namanya Christine. Terus Christine itu menganggap kalau si hantu opera atau The Phantom itu adalah malaikat musik yang membantu dia untuk belajar bernyanyi dengan baik, dengan lebih indah. Terus si Phantomnya ini karena jatuh cinta sama Christine, dia itu ingin memiliki Christine, tapi Christine ini ternyata dia itu sudah menyukai seorang bangsawan namanya Raoul, dan Raoul ini juga sama-sama mencintai Christine. Ya udah sih, terus karena ternyata hati Christine ini udah dimiliki sama pria lain, akhirnya kayaknya si Phantom ini nggak mau menyerah. Dia tetap mengejar-ngejar Christine, terus melakukan banyak hal mengerikan di opera house itu. Gitu sih garis besarnya. Terus ada endingnya juga, sampai aku spoiler nggak apa-apa kan ya, sampai si Phantom ini juga pada akhirnya bisa mengikhlaskan Christine untuk pergi bersama, untuk bersatu bersama pria idamannya, pria yang dia cintai. Gitu sih sejauh ini yang aku tahu. Aku cuma pengen baca ini tuh pengen tahu detailnya aja. Untuk garis besar ceritanya aku udah tahu, sampai ke endingnya pun aku sudah tahu. Terus identitas si Phantom itu pun aku juga udah tahu. Aku cuma pengen baca karena ya udah, karena penasaran sama detail-detail dalam ceritanya aja, gimana ceritanya berjalan, gimana tulisan si Gaston Leroux itu. Ya udah gitu aja. Jadi kalaupun aku nggak baca ini juga nggak masalah sebenarnya. Terus aku tuh udah baca kan, aku udah baca itu sampai halaman 100 dari 376 halaman. Sejauh ini aku ngerasa entah ini mungkin karena aku yang udah tahu ceritanya, udah tahu identitas asli si Phantom itu, atau gimana, aku kayak ngerasa aneh. Itu kan di
di opera house itu terkenal banget kalau di dalam situ itu ada seorang hantu opera. Orang-orang itu takut sama si hantu opera. Si hantu opera itu kayak ditakuti dan dihormati. Dia itu bahkan punya satu box sendiri untuk menonton opera. Setiap kali ada pertunjukan dia itu disediakan satu tempat tersendiri sama manajernya, dan orang-orang juga tahu itu. Terus kadang kalau pas dia muncul itu orang-orang itu ketakutan, terus ya udah banyak orang yang takut. Terus aku yang herannya itu kenapa Christine ini dia itu kan mendengar suara-suara di dalam ruangan gantinya itu. Dia mendengar suara-suara seorang laki-laki yang dia itu mengaku sebagai, yang dia itu Christine anggap sebagai malaikat musiknya, sebagai mentor pribadinya, makhluk yang mengajarkan dia untuk bernyanyi dengan baik. Apakah Christine nggak tahu, nggak sadar, atau mengabaikan kalau di dalam opera house itu ada si Phantom? Apakah dia nggak berpikir kalau ternyata malaikat musiknya itu adalah si Phantom, makhluk yang menakutkan, yang ditakuti orang-orang yang bekerja di lingkungan opera house itu? Aku cuma mikir kayak gitu sih, kok Christine itu kok nurut ya, kok nggak curiga ya? Atau mungkin dia udah tahu, atau mungkin dia menganggap si Phantom itu memang adalah malaikat untuk dia tapi jahat ke orang lain. Kan aku jadi, apa sih Christine ini, kenapa sih dia ini kok mengabaikan itu? Atau mungkin karena Christine ini sejauh yang aku ngerasa Christine ini kayak nggak punya teman, nggak dekat sama orang lain. Terus dia itu nggak tahu kalau ternyata ada legenda Phantom of the Opera di opera house itu, sampai dia itu mengabaikan itu dan percaya bahwa suara-suara yang dia dengar dari dalam ruang gantinya itu adalah malaikat musik, bukan si Phantom. Aku rada jengkel. Apakah dia terlalu polos, terlalu percaya sama kepercayaan, terlalu percaya sama takhayul yang dia percayai dari kecil? Kalau kan ayahnya itu pernah bercerita kalau seorang musisi, entah penyanyi, entah yang main musik itu, kalau mereka adalah orang yang sangat berbakat, mereka akan didatangi oleh malaikat musik. Terus itu dipercaya sampai dewasa sama Christine. Kayak Christine ini orangnya gimana ya, aku bingung menjelaskannya gimana. Aku sejauh ini sih belum terlalu suka ceritanya, belum terlalu bisa merasakan bagusnya cerita ini di mana, gitu aja sih sejauh ini. Besok update berikutnya, soalnya nggak mungkin, kayaknya besok aku nggak bikin video apapun kayaknya sih, soalnya aku bakalan keluar seharian dari pagi sampai sore. Terus mungkin baru besok lusanya aku bakalan kasih update bacaanku sampai mana, dan aku harus segera menyelesaikan ini karena waktunya ngembaliin bentar lagi, 2-3 hari lagi ya waktunya aku ngembaliin. Jadi dalam waktu 3 hari ini harus selesai. Terus habis itu aku baru memulai challenge untuk baca buku karya penulis Indonesia A to Z. Semangat. Hai, good morning. Aku hari ini gak jadi keluar. Kan kemarin kan aku bilang kalau hari ini aku bakalan keluar dari pagi sampai sore, jadi aku gak bikin reading update. Ternyata aku gak jadi keluar, diundur besok. Jadi aku bikin video aja hari ini daripada aku gabut gak ngapa-ngapain. BTW ini udah agak siangan tapi aku belum makan, dan aku males makan. Kalian tahu kan alasannya? Akhirnya tahu alasan kenapa aku kurus, kering, kerontang kayak gini, karena aku adalah orang yang sangat males makan. Kalaupun aku makan itu biasanya cuma 2 kali sehari, itu pun kalau aku pengen makan. Aku sebenarnya pengen naikin berat badan tapi susah banget karena emang aku nggak suka makan. Jadi mari kita baca sambil makan kue lebaran yang ini sebenarnya maunya disuguhkan buat kue lebaran, tapi
mejaku udah penuh. Terus ya udah, terus habis itu ternyata sampai akhir lebaran pun yang ini nggak sampai dikeluarkan, karena emang belakangan ini kayaknya tamunya jarang yang datang. Kayaknya habis covid itu orang-orang jadi jarang yang datang ke rumah buat silaturahmi waktu lebaran. Jadi ini aku makan aja daripada aku makan nasi, karena aku nggak mood dan aku akhirnya nggak makan apapun. Jadi mari kita ngemil aja, oke? Aku nggak di endorse makanan ya, nggak di endorse sama produk biskuit ini. Aku cuma pengen makan aja. Aku tuh lapar tapi aku nggak mood mau makan nasi, jadi udah. Aku mau makan, mau ngemil sambil baca ini. Aku udah sampai hampir setengah, dan sampai sejauh ini pun aku nggak terlalu suka ceritanya. Kayak mungkin karena emang ini klasik, gaya-gaya penulisan zaman dulu tuh kayak dramatis banget, yang si cewek sama si cowok itu ngobrol, terus habis itu tiba-tiba si ceweknya kayak, oh tinggalkan aku Raul, aku tidak bisa seperti ini, aku tidak mungkin menikah, kayak terus tiba-tiba nangis. Atau tiba-tiba dia nanti si Christine itu memeluk Raul sambil menangis atau sambil tersenyum, kayak aku membayangkannya kayak kayak drama musikal, ngerti nggak sih? Terus ada satu musik yang biola yang aku kepo, karena di sini itu ceritanya ayahnya itu dulu ayahnya Christine itu suka main biola dengan musik yang judulnya itu Resurrection of Lazarus. Terus akhirnya aku buka di YouTube. Agak serem ya menurutku musiknya, karena emang kan ini temanya genre novelnya adalah horror, misteri, thriller, gotik. Jadi ya bisa dipahami lah kalau ternyata musik itu yang jadi latar ceritanya. Terus aku udah nandain, ada 3 tanda kan. 3 tanda ini nandain si siapa namanya, yang cowok yang bangsawan, Raul ini menurutku dia itu emang cinta kan sama Christine. Dia jatuh cinta sama Christine ini ternyata mereka itu adalah teman masa kecil. Terus si Raul itu emang udah suka dari dulu, dan Christine pun juga. Tapi karena Raul adalah bangsawan sedangkan Christine adalah rakyat jelata, kayaknya nggak mungkin mereka itu bersatu, ceritanya sih gitu. Terus tapi kayaknya tetap dihajar aja sih, karena Raul itu udah jatuh cinta parah sama Christine. Terus tapi cintanya kayaknya si Raul ini labil, emosinya itu nggak terkontrol. Kadang dia itu kayak cinta mati pengen ngejar-ngejar Christine, tapi ada satu waktu ketika Christine itu sepertinya dia itu punya orang lain. Kan Christine itu akhirnya kan dikasih cincin emas sama sama The Phantom, sama malaikat musik, terus dipakailah sama Christine. Nah terus habis itu si Raul ini cemburu, terus marah-marah. Kayak kadang Christine itu dianggap sebagai perempuan yang lemah, yang perlu dibantu, tapi kadang kalau pas meledak gitu si Raul ini nganggap kayak Christine adalah perempuan manipulatif yang jahat. Bener-bener Raul ini emosinya nggak terkontrol, naik turun gitu dengan cepatnya. Kalau aku jadi Christine, aku ya ogah sama laki-laki seperti Raul. Kalau cinta ya cinta aja, kalau emang Christine-nya nggak mau sama kamu ya udah lepaskan aja, ya udah. Namanya cinta kan nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau Raul itu kayak ya marah ya cinta, ya marah ya cinta, maunya apa gitu, capek gitu kan. Udah sih, kayaknya aku baca ini tuh banyak
banyak jengkelnya sejauh ini. Oke, mari kita membaca. Gini, ini kan Christine ini sedang bercerita pada Raoul tentang, kan dia sempat hilang 2 minggu. Nah, ketika hilang itu ternyata dia itu diculik sama si Phantom of the Opera. Terus dia akhirnya ketika udah bebas itu cerita ke Raoul. Dia tuh bilang gini, aku percaya pada si suara, tapi aku tak pernah percaya pada hantu itu. Selama ini berarti dia itu percaya kalau dia itu berbicara sama malaikat musik, dan dia nggak percaya sama keberadaan si Phantom of the Opera. Padahal kebanyakan orang, semua orang, hampir semua orang kecuali Christine itu lebih percaya dengan keberadaan si Phantom daripada si malaikat musik. Karena malaikat musik itu cuma didengar dan dipercaya oleh Christine. Why? Kenapa Christine nggak percaya? Kenapa Christine nggak menduga kalau ternyata yang selama ini dia dengar adalah Phantom of the Opera yang mengaku bahwa dirinya adalah malaikat musik? Agak jengkel kan? Terus, namun saat itu dan ketakutan aku mulai bertanya-tanya apakah aku dijadikan tawanan si hantu. Aku memanggil-manggil suara itu untuk menolongku. Maksudnya suaranya si malaikat musik. Sebab aku tak pernah menyangka bahwa si suara dan si hantu adalah orang yang sama. Kau pernah mendengar tentang hantu opera itu kan, Raoul? Kita yang baca udah tahu dari awal. Christine yang dia itu naif banget, percaya pada tahayul tentang malaikat musik yang dikirim oleh ayahnya dari surga. Dia itu gak mau mendengarkan orang lain, gak mau berpikir logis, nggak mau nggak ada perasaan negatif thinking sama sekali sama si suara itu. Padahal suara itu kan kayak bahaya ya. Suara itu nggak dari awal sih, suara itu tuh memaksa Christine untuk menjadi miliknya. Kok Christine itu nggak curiga sama sekali gitu selama ini. Baru setelah 3 bulan 4 bulan terus habis itu Christine habis diculik 2 minggu sama si Phantom, dia akhirnya sadar kalau si malaikat musik yang dia percaya itu adalah si Phantom. Jengkel nggak sih yang baca kayak gitu? Kalau aku sih jengkel, kayak ini orang naif sekali. Oke, lanjut baca.
Hai, aku mau kasih review terakhir tentang novel The Phantom of the Opera yang baru selesai aku baca kemarin siang. Terus aku mau bikin video langsung itu kayak males banget kemarin karena wajahku sedang breakout parah dan aku males untuk tampil di depan kamera. Tapi hari ini akhirnya aku bikin video juga karena aku takut kalau lama-lama nungguin breakout di wajahku ini selesai, aku bakalan lupa isi ceritanya tentang apa. Yang The Phantom of the Opera itu kan awal-awal aku nggak terlalu suka karena emang kayak dramatis, kayak Raul kayak gitu kan, maksudnya you know what I mean, kayak drama-drama musikal yang didramatisir seperti itu. Terus belakangan itu aku lumayan tertariknya ketika udah masuk ke akhir-akhir, ketika si Phantom itu menculik Christine untuk kedua kalinya, karena Christine itu diminta untuk memilih antara menikah dengan Phantom atau tidak. Kalau tidak, nanti akan ada hal-hal buruk yang terjadi tidak hanya pada Christine dan Raul, tapi kepada semua orang yang ada di opera house itu. Terus habis itu karena Christine diculiknya itu mendadak ketika dia sedang ada di atas panggung, terus akhirnya banyak orang yang kebingungan mencari Christine itu di mana. Terus Raul itu dia mencari Christine, terus dia itu dibantu oleh seseorang itu yang dia itu kenal mengetahui siapa The Phantom itu sebenarnya. Orang ini adalah sebutannya adalah pria Persia kalau nggak salah. Iya, pria Persia ini membantu Raul untuk masuk ke rumah si Phantom yang ada di bawah opera house itu. Karena si Persia ini dia ini adalah salah satu orang yang paling mengenal The Phantom, bahkan sebelum Phantom itu tinggal di opera house itu. Terus ceritanya itu aku sukanya malah bukan Raulnya, karena kan harusnya Raulnya itu yang berperan besar untuk menyelamatkan Christine. Cuman dalam cerita ini yang sangat berperan itu si pria Persia ini. Karena sangat mengenal Phantom, dia itu juga tahu trik-trik si Phantom dan apa aja yang bisa dilakukan oleh si Phantom itu gitu sih. Terus aku yang aku agak bingung itu sebenarnya adalah umur si Phantom, karena ceritanya si Persia ini kan sudah kenal sama si Phantom itu dari sebelum Phantom tinggal di opera house itu. Jadi sebelum tinggal di situ, Phantom itu sudah pernah tinggal di Persia atau di mana ya, pokoknya dia itu pernah membantu seorang sultan kecil sebutannya untuk membangun istana yang banyak jalan-jalan jalur rahasia. Terus berarti kan ketika dia membangun istana itu harusnya Phantom itu sudah umurnya dewasa gitu kan. Terus habis itu karena hasil istananya itu tidak ingin diketahui oleh orang lain, si sultan tidak ingin orang lain tahu seperti apa bangunan istananya itu sebenarnya. Akhirnya dia itu kayak menjatuhi hukuman mati pada si Phantom. Terus dia menyuruh si orang Persia ini, sultan ini memerintah si orang Persia. Si orang Persia ini dulunya adalah seorang kepala polisi, untuk menjatuhi hukuman mati pada si Phantom. Terus karena si orang Persia ini tahu kalau si Phantom ini tidak bersalah, akhirnya dibantulah Phantom untuk kabur. Tapi karena sultannya curiga sama si kepala polisi ini, akhirnya si kepala polisi ini juga akhirnya dipecat. Terus si kepala polisi ini mengikuti Phantom sampai ke Paris. Maka karena itulah mereka ini saling mengenal, tapi saling membantu, tapi ada juga rasa saling membenci. Nggak membenci juga sih sebenarnya,
ya gitulah, complicated, aku juga bingung. Aku sukanya itu ketika, kalau dari cerita ini aku suka ketika di akhir itu si siapa orang Persia ini menceritakan tentang ceritanya dengan si Phantom sampai kejadian-kejadian terakhir yang ada di Opera House itu. Udah sih, aku so-so aja. Bukan cerita yang benar-benar aku suka sebenarnya, tapi aku nggak bisa bilang cerita ini jelek, enggak. Cuman emang bukan selera aku untuk baca kisah-kisah klasik yang dramatis. Karena bagiku ya nggak masuk akal. Oh ya, ada satu lagi yang aku agak, selain umurnya si Phantom ini berapa, karena dia kayaknya hidup udah cukup lama, aku juga ngerasa kayak kemampuan si Phantom Phantom ini kayak terlalu banyak. Ada kisah di belakang, pokoknya di cerita-cerita di belakang dia itu menunjukkan kemampuannya pada Christine. Dia itu adalah ahli suara perut ceritanya. Terus dia itu mengatakan bahwa dia itu adalah ahli suara perut pertama di dunia. Kayak terlalu mengada-ada banget gitu loh, kayak dia gimana bisa melabeli dirinya sendiri sebagai ahli suara perut pertama di dunia, terus diiyain juga gitu sama si orang Persia. Terus dia itu katanya bisa bernyanyi dan mengeluarkan suara itu, ada yang suaranya sampai menggelegar dan menakutkan, ada juga suara yang begitu lembut dan merdu seperti suara malaikat. Kayak banyak sekali ya kemampuannya, bernyanyi suara perut, terus mengeluarkan suara-suara yang menakutkan, terus menjadi kontraktor untuk membangun bangunan yang begitu megah, juga begitu banyak ruang rahasia. Terus dia juga membangun kayak pintu-pintu jebak dan ruangan penyiksaan, sampai dia itu membangun teknologi yang belum pernah ada sebelumnya, kayak pintu putar yang ada di balik cermin di ruang ganti Christine, yang ketika diputar itu sampai Christine itu nggak sadar kalau itu cerminnya sudah berubah menjadi sebuah pintu rahasia kayak gitu. Kayak terlalu banyak hal yang dia bisa ya, kayaknya kayak ada ya seorang manusia yang seperti itu. Ya udahlah, gitu aja sih. Aku cuma berpikir bahwa ini bukan cerita yang akan masuk ke dalam otakku dengan mudahnya, karena aku tetap menyangkal bahwa ada manusia yang begitu menakutkan tapi juga begitu pintar seperti si Phantom, atau begitu polosnya seperti Christine, atau begitu labilnya seperti Raoul. Jadi cerita ini bukan selera saya. Tapi kalau kalian suka ya nggak apa-apa sih, selera orang kan beda-beda lah ya. Udah sih, gitu aja di sini. Semalam itu aku juga udah mulai baca novel yang dimulai dari huruf A yang judulnya Al-Masih, yang ditulis oleh Tasaro Geka. Yang Al-Masih ini bakalan masuk ke reading review selanjutnya, nggak masuk ke video ini. Goodbye kalau gitu.